Sebanyak 10 bangunan liar di atas aliran Sungai Cimulu dibongkar menggunakan alat berat yang berlokasi di Jalan RAA Wiratodingrat, Tawang, Kota Tasikmalaya pada Sabtu 26 Juli 2025. Menurut pantauan dari jurnalis kami di lapangan pemirsa, petugas juga membongkar meja-meja dan juga kursi tempat pengunjung kafe angkringan arem atau aroma rempah. Karena angkringan arem ini disebut menempatkan meja-meja dan juga kursi untuk pelanggannya di atas aliran Sungai Cimulu. Informasi selengkapnya sudah dihimpun oleh jurnalis kami dari Tribun Priangan, rekan Jainal Abidin. Rekan Jainal Abidin, silakan laporan terkini dari Anda. Ya, baik Usena izin melaporkan Satpol PP Provinsi Jawa Barat bersama UPTD PSDA wilayah Sungai Citanduy membongkar 10 bangunan liar yang berdiri di atas aliran Sungai Cimuluk yang berlokasi di wilayah Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya pada Sabtu 26 Juli 2025. Dari 10 bangunan liar ini ada 7 bangunan liar yang sudah dibongkar secara mandiri, sedangkan 3 bangunannya lagi harus dibongkar menggunakan alat berat karena keberadaannya memang dibangunkan tepatnya di atas aliran sungai irigasi induk Cimulu wilayah Kota Tasikmalaya. Tak hanya itu, sebelum dibongkar pun pihak pengelola pun diberikan surat teguran dari teguran pertama, kedua, ketiga kepada pemilik Bangli. Menurut tenaga ahli muda Satpol PP Provinsi Jawa Barat, Dadang menjelaskan memang pada dasarnya pihaknya sudah melakukan upaya terlebih dahulu terkait sosialisasi, teguran hingga mengundang pihak terkait memang melakukan pelanggaran daerah nomor 4 tahun 2008. Dalam hal ini dilarang melakukan bangunan di atas aliran sungai. Bahkan pihak Satpol PP Provinsi pun sudah mengidentifikasi terkait puluhan bangli di sepanjang saluran irigasi Sungai Cimulu ini. Ya, yang memang telah diidentifikasi total ada 70 titik. Tapi kami prioritaskan dulu ada 10 titik lokasi yang memang menjadi prioritas terkait yang dengan normalisasi yang akan dilakukan oleh PSDA wilayah Jawa Barat. Selain itu, pihak Satpol PP Provinsi pun mendukung dengan adanya kepentingan umum dalam hal ini sudah diatur dalam Peraturan Daerah nomor nomor 4 tahun 2008 tentang irigasi. Bahkan ada ketentuan berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Jadi pada intinya melakukan upaya terhadap masyarakat mengedukasi berkaitan dengan bangli di atas sungai. Sementara ini yang kami di lokasi pertama ditinjau, yang jelas ada bangunan kafe dan perlu kita lakukan tertibkan karena normalisasi maupun untuk melakukan normalisasi dan pengerukan. Secara aturan, Dadang menambahkan sepanjang daerah hulu Sungai Cimulu ini memang tidak boleh ada bangunan kecuali keperluan irigasi. Kami bukan mengabaikan, tapi kegiatan ini baru terlaksana sekarang dengan melihat titik bangunan di atas aliran Sungai Cimulu. Sementara itu, petugas pengelola UPTD PSDA wilayah Sungai Citanduy, Provinsi Jawa Barat, Cecep Sofian mengaku memang pembongkaran ini salah satu dampak dari kegiatan program Gubernur Jawa Barat sekaligus melaksanakan kegiatan normalisasi saluran induk Cimulu, di mana saluran ini meliputi luas layanan hampir kurang lebih panjang 1,528 km dari titik nol sampai wilayah Cepetir Tadaha. Kebetulan memang yang kami laksanakan ini normalisasi selama 7 hari, dimulai dari ruas titik nol sampai wilayah Cepetir. Dan ruas ini ada beberapa bangunan yang melintas, makanya kami lakukan pembongkaran. Sampai saat ini petugas gabungan dari TNI Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan wilayah Kota Tasikmalaya pun ikut terjaga melakukan pengawasan terhadap pembongkaran bangunan liar di sepanjang aliran sungai irigasi Cimulu di wilayah Kota Tasikmalaya. Tak hanya itu, beberapa akses jalan pun yang memang tidak menjadi fasilitas umum dibongkar oleh petugas dari Satpol PP baik bergabung dengan PSDA Provinsi Jawa Barat. Untuk kegiatan ini akan berlangsung selama 7 hari ke depan, mengingat normalisasi ini untuk mengakhiri area persawahan di wilayah Ciberem maupun di wilayah Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Namun pada kegiatan ini tak ada penolakan maupun yang lain. Tapi ada salah satu pihak, yakni pihak rumah makan gedung Riung Genah, yang akan menggugat terkait kepada PSDA wilayah Provinsi Jawa Barat karena menurut mereka adanya perizinan yang memang belum dicabut pada saat melakukan proses perizinan pada tahun 1980. Namun pihak PSDA pun akan tetap melawan terkait gugatan tersebut karena secara aturan memang bangunan tidak boleh berdiri tepatnya di atas aliran Sungai Cimulu. Demikian yang kami dapat laporkan dari Kota Tasikmalaya. Kembali ke studio. Terima kasih rekan Jainal Abidin, jurnalis Tribun Priangan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan pihak terkait melengkapi informasi Anda. Intinya
pembongkaran itu adalah salah satu dampak dari kegiatan program di Gunung. Jadi kita itu akan melaksanakan kegiatan normalisasi saluran induk Cimulu, di mana saluran induk ini meliputi luas layanan 1.528. Intinya kita bekerjasama dengan puskesmas setempat, Kapolres dan Kapolsek, kemudian penutupan Bangli di daerah irigasi Cimulu ini pada dasarnya tadi sudah melakukan upaya-upaya terlebih dahulu ya, kaitan dari sosialisasi, teguran sampai ke tingkat akhir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.